Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya PB Alin Purnama, mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, program Studi Manajemen 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bahan studi di program Studi Manajemen tentang mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Ini pun merupakan untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis melalui penyampaian virtual berbentuk video. Saya setelah melalui beberapa tahap, melalui modul, proposal, studi kelayakan bisnis, dan plan bisnis, kali ini saya akan menjelaskan sedikit melalui virtual berbentuk video secara garis besar studi kelayakan bisnis dan plan bisnis yang saya akan jalani. Nah, studi kelayakan bisnis adalah suatu studi tentang penelitian layak atau tidaknya bisnis yang akan kita jalankan. Ketika kita akan membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, perlu adanya kajian tentang studi kelayakan bisnis, di mana studi kelayakan bisnis adalah suatu acuan untuk melihat apakah bisnis yang akan kita jalankan berhasil atau tidaknya, melalui beberapa pertimbangan dan faktor yang mempengaruhinya. Ada 6 aspek dalam studi kelayakan bisnis. Nanti saya akan jelaskan secara detailnya, insya Allah. Namun kali ini, setelah kita mengetahui apa itu definisi studi kelayakan bisnis, kita akan mencoba bisnis apa yang akan kita jalankan dan bagaimana dampak terhadap harapan yang kita harapkan. Seperti yang sudah saya katakan, saya membuat video virtual penjelasan tentang SKB ini untuk memenuhi salah satu tugas studi kelayakan bisnis, yang mana kemarin saya dalam ide bisnis saya meluangkan ide bisnis dan bidang usaha saya, yaitu fokus di bidang usaha minuman. Saya namai bidang usahanya Let's Drink. Mengapa Let's Drink? Karena orang-orang itu akan mudah mengingat, dan Let's Drink sendiri merupakan kata persuasif untuk mengajak seseorang dan semua kalangan konsumen untuk mencoba meminum, dan ayo minum minuman yang segar dan sehat. Nanti saya akan jelaskan mengenai visi dan misi perusahaan yang dinamai dengan Let's Drink. Nah, untuk Let's Drink sendiri, ini adalah bisnis minuman, usaha minuman yang berfokus kepada penyediaan minuman yang segar dan sehat dengan beberapa varian rasa. Ada stroberi, melon, jeruk, anggur, dan soda. Nah, itulah deskripsi bidang usaha saya. Sifat usahanya adalah bisnis baru dan pemiliknya saya sendiri. Nah, kali ini kita akan membicarakan ke visi misi perusahaan. Kalian bisa baca sendiri, ada di dalam video ini. Saya tidak akan bacakan, namun kalian baca sendiri. Nah, itulah visi dan misi perusahaan dari nama usaha Let's Drink. Perusahaan ini adalah perusahaan perseorangan yang didirikan oleh saya sendiri dan modal sendiri dan dibantu dengan modal pinjaman. Nah, dalam studi kelayakan bisnis yang terpenting itu adalah aspek studi kelayakan bisnis. Secara garis besar ada 6 aspek dalam studi kelayakan bisnis untuk menentukan suatu bisnis layak atau tidaknya untuk kita jalankan. Aspek yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran.
aspek ini berhubungan untuk kita menentukan pasar mana yang akan menjadi sasaran, dan kita menentukan kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian penuhilah. Kita harus tentukan dulu pasar, menemukan dulu pasar. Kemudian setelah kita menentukan pasar, buatlah strategi pemasarannya. Tidak jauh dari strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi sendiri yang dibuat Lestring adalah penentuan usia dan berdasarkan minat kepada usaha minuman, dan targetnya adalah menyasar kaum kalangan muda, kaum milenial, untuk bisa dikenal usaha minuman Lestring ini. Positioningnya adalah dengan melalui minuman sehat dan segar, Lestring ini bisa memposisikan di benak konsumen untuk terus dikenal dan diminati oleh banyak kalangan muda. Nah, itu mungkin strategi pemasaran Lestring melalui STP, segmentasi, targeting, dan positioning, di mana kami fokus pada kalangan muda. Namun bukan begitu, kalangan orang tua pun tidak bisa mengkonsumsi. Kami menyediakan untuk semua kalangan, namun kami fokusnya adalah kalangan muda. Karena minuman Lestring ini adalah minuman yang berkhasiat, berkalsium, sehat dan segar, dan aman untuk dikonsumsi, bebas dari bahan kimia. Untuk bauran pemasarannya, kami merancang strategi bauran pemasaran 4P. Produk, di mana produk Lestring ini adalah produk yang berkhasiat, berkalsium, sehat dan segar, dan bisa diminati oleh semua kalangan usia. Yang selanjutnya, price, tentang harga. Kami membandrol harga 13.000 per botol dengan semua varian rasa maksudnya. Yang keempat, place. Kami menempatkan ini di depan kampus Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan mempunyai stand, yaitu adalah gerobak. Yang ketiga, promosi. Kami promosi lewat sosial media, promosi dorongan, dan lewat media elektronik lainnya, bisa berupa tulisan. Nah, itu untuk aspek pasar dan pemasaran. Yang selanjutnya adalah aspek teknik dan teknologi, di mana penggunaan teknologi kami sangat meyakinkan adanya globalisasi. Karena itu saya merumuskan aspek teknik dan teknologi untuk bisa berpacu dan fokus pada layanan media sosial. Yang selanjutnya adalah aspek SDM. Aspek SDM ini berhubungan dengan bagaimana kita mengelola sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan, mengelola karyawan, dan timbal baliknya kepada kinerja perusahaan. Saya merekrut 3 karyawan terlebih dahulu untuk merintis sebuah usaha Lestring, di mana saya sebagai pemilik dan ketiga karyawan ini adalah sebagai penjual, sebagai marketing, sekaligus operasional perusahaan. Nah, untuk aspek sumber daya manusia ini, saya merencanakan SDM merekrut 3 orang karyawan terlebih dahulu, yaitu sebagai analisis pekerjaannya yaitu sebagai pemasar. Namun untuk di bidang lainnya itu dihandle sama saya sebagai pemilik dan sekaligus pengatur operasional perusahaan Lestring ini. Yang selanjutnya tentang kompensasi, mungkin saya menggaji karyawan ini dengan besaran gaji 1.500.000 per bulan, di mana itu adalah udah memperhitungkan dengan biaya-biaya yang terjadi selama 1 bulan, dan kami targetkan kepada karyawan untuk mempunyai target penjualan yang meningkat dan efisiensi kepada perusahaan. Yang selanjutnya tentang aspek lingkungan dan AMDAL. Studi kelayakan bisnis penting untuk
mengacu pada lingkungan bisnis, menganalisis dampak lingkungan yang kemudian kita sebut sebagai analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Perusahaan besar telah berkontribusi kepada lingkungan, telah mengkaji lebih dalam tentang dampak negatif dan positifnya terhadap lingkungan. Perusahaan besar mungkin dia akan menyumbangkan dampak lingkungannya dengan secara dia mempunyai tanggung jawab sosial perusahaan dan bisa menyerap tenaga kerja lebih untuk bisa bekerja di dalam perusahaan karena perusahaan ini berada dalam lingkungan. Nah, itu untuk aspek AMDAL. Namun untuk Lestring sendiri, karena minuman ini dikemas secara plastik, kami bertanggung jawab kepada dampak lingkungan. Kami akan mendaur ulang plastik ini dan menjual ke tukang barang bekas. Nah, itu untuk dampak lingkungan saya. Namun jika perusahaan ini berskala besar, kami akan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya aspek hukum. Nah, aspek hukum ini, Lestring ini mempunyai legalitas tentang perizinan dari Kepala Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, khususnya Kota Tasikmalaya karena Lestring ini berada di lingkungan Kota Tasikmalaya. Kami mendapat izin dari Kementerian Perdagangan dan surat keterangan dari daerah setempat. Yang selanjutnya, yang terakhir, aspek keuangan. Aspek keuangan ini berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengaturan keuangan kas masuk dan kas keluar, di mana Lestring ini secara rinci saya katakan layak karena secara keuangan pun pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar. Nah, itu adalah layak atau tidaknya suatu bisnis yang kita jalankan. Aspek keuangan ini mempunyai nilai positif dari semua laporan keuangan, dari semua perkiraan pelaporan keuangan, dari mulai neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas setiap bulan maupun setiap periode akuntansinya. Itu mungkin 6 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama aspek pasar dan pemasaran, dan yang kedua aspek teknik dan teknologi, dan yang ketiga aspek sumber daya manusia, bagaimana kita mengelola SDM di perusahaan, mengelola karyawan sampai timbal baliknya kepada kepuasan kerja mereka, dan yang keempat aspek lingkungan hidup, di mana aspek ini harus sangat kita pertimbangkan mengingat lingkungan adalah faktor terpenting. Karena bisnis ini berada di lingkungan, kita harus analisis lingkungan, bagaimana dampak kita kepada lingkungan, bagaimana kita bisa berkontribusi untuk lingkungan, untuk bisa menyerap tenaga kerja dalam lingkungan itu. Kalau kita berskala nasional dan berskala BUMN perusahaan kita, dan senantiasa mengikuti AMDAL dan aturan pemerintah yang ada, peraturan daerah yang ada. Yang kelima yaitu aspek hukum. Bagaimana aspek hukum dari semua perizinan legalitas perusahaan kita agar tidak bisa diganggu gugat. Kita harus punya badan hukum. Kita harus punya legalitas dari kementerian, daerah maupun setempat. Lebih jauhnya kita kalau skala nasional harus punya perizinan dari pemerintahan pusat. Dan yang terakhir aspek keuangan. Aspek keuangan ini likuiditas sangat sensitif karena keuangan adalah yang menentukan modal kita sebagai pengungkit apakah kita bisa bertahan atau tidaknya. Aspek keuangan ini harus bisa dipicu dan dianalisis agar semua arus kas, semua pendapatan dan laba sejalan dengan yang kita harapkan. Nah, itulah penjelasan studi kelayakan bisnis melalui virtual berbentuk video, karena dalam masa pandemi ini mengharuskan kita belajar daring.
Saya Febi Alin Purnama, mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya, Program Studi Manajemen Angkatan 2018, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Bila saudara berkenan untuk menggali lebih dalam tentang bisnis, mari sama-sama kita bergabung dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.